Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi, amma ba'd. Baik hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin yang masih menguatkan kita dalam ta'lim ini. Allah masih berikan kesehatan, kekuatan buat kita bersama, duduk bersama untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan semuanya keberkahan Allah cucurkan buat kita semua. Baik, hadis yang berikutnya dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, babnya nomor 36, nomor hadis 70. Saya bacakan. Haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri qala akhbarani Urwah bin Zubair anna Hakim ibn Hizam akhbarahu. Jadi Urwah bin Zubair mengatakan bahwasanya Hakim bin Hizam mengabarkan kepada beliau annahu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau berkata kepada Nabi. Jadi yang berkata ini adalah orang yang muallaf jadid, baru saja jadi muallaf. Secara attitude akhlaknya bagus ya, tapi secara ideologis belum lama masuk Islam. Kemudian dia bertanya kepada Nabi, "Ara'aita?" Ya, jadi kalau ada orang Arab nanya "Ara'aita", dia nanya pendapat. Kadang-kadang "Ara'aita", kadang-kadang "Mara'yuka". Kalau sopannya "Mara'yukum". Ya. Bagaimana pendapatmu? Gitu ya. Kadang-kadang sahabat juga kalau ketemu Nabi minta ilmu, akhbirni, gitu ya. Nah, di dalam hadis ini beliau minta pandangan Nabi, "Ara'aita", bagaimana pandangan kamu umuran terhadap beberapa perkara ya, kuntu atahannatsu biha fil jahiliyah. Kuntu atahannatsu dari kata tahannus. At-tahannatsu artinya ata'abbadu, tentang perkara-perkara yang dulu ya, sebuah beribadahan yang kulakukan di jahiliyah. Tapi ini dalam perspektif jahiliyah ibadahnya bagus. Ya, diantaranya memerdekakan budak gitu ya. Jadi orang ini dulu jahiliyah, tapi secara overall dia punya attitude bagus. Kemudian dia tanya kepada Nabi, bagaimana pandanganmu tentang ya peribadahan yang dulu aku pernah lakukan di fase aku masih jahiliyah. Kemudian dia sebut apa saja, min silatin. Nah, silah ini artinya kan nyambung silaturahim. Wa itaqatin, itaqah itu artinya membebaskan budak. Wa shadaqatin, dulu juga aku pernah bersedekah. Fahalli fiha ajrun, apakah buat aku di dalam perkara tadi ada pahala? Ya, ini kan harus kita pahami, termasuk ya tasji' atau targhib, motivasi buat kita. Kalau antum punya teman yang non muslim hampir login ya, Pak Erwin kan kemarin udah ya sekali ya, cari lagi Pak Erwin, biar banyak ya. Yang harus kita beritahu adalah, aku kira-kira diterima nggak jadi orang Islam? Sementara dulu aku menyembah selain Allah, insya Allah dihapus. Nah, tapi jangan lupa ada narasi yang penting dari hadis ini. Ya,
Apakah kebaikan orang yang dilakukan di masa dia masih kafir, masih jahiliyah, belum Islam, dianggap sebagai pahala? Ternyata Nabi mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslamta ala ma salafa min khair. Kamu sudah masuk Islam dan buat kamu pahala ala ma salaf, atas apa yang terdahulu sudah kamu lakukan, min khair, dari kebaikan-kebaikan. Ini ada kata salaf, ya. Berarti kata Nabi, kamu masuk Islam dan semua yang pernah kau lakukan di masa terdahulu kebaikan, ternyata apa? Ditulis sebagai pahala. Jadi kalau ada teman kita dulu Konghucu kah, Nasrani kah, atau Buddha kah, dia dulu orangnya baik, suka nyumbang sini, sedekah sana, menyambung tali silaturahim dengan keluarganya. Itu selama belum login, walaupun dia infak kubah al-amin sampai selesai, nggak akan ditulis jadi pahala. Ya, ini banyak dianalogikan para ulama mutaakhirin, ya, seperti gimana orang baik kok nggak dapat nilai, yang penting kan baiknya. Oh, sama seperti orang yang setiap hari dia mendengar di sebelah ruang kampus orang kuliah 5 tahun, dia dengar sampai orang sarjana, dia pelajarannya tahu semua, tapi nggak pernah daftar jadi mahasiswa. Kira-kira diwisuda atau tidak? Nggak akan. Tapi saya tahu semua ilmunya, sudah kulakukan, prakteknya bisa. Ya, tapi belum login masalahnya. Ya, login itulah lisensi dan legalitas yang diberikan Allah. Ya. Nah, ternyata di dalam Islam, kalau dia telah masuk Islam, yang dulu-dulu kebaikan yang dia pernah lakukan selama waktu sebelum masuk Islam diakumulasi menjadi pahala ketika dia mu'allaf. Kira-kira ini modalnya kan enak banget ya. Dosa dihilangin, kesyirikan tak dihitung, kebaikan ditulis. Ini namanya sebenarnya Allah sudah kasih bonus ekstra-ekstra buat kita. Ya. Nah, ini yang harus kita kasih tahu kepada teman-teman kita yang mungkin ya hampir login, maka bisa kita lakukan itu, ya. Sampaikan narasi-narasi ini. Nah, kemudian sebaliknya, ya, kalau ada orang yang berbuat baik tapi dia tidak bersyahadat, kalau si fulan ini kan aslamta, dia bilang kamu telah masuk Islam, ya, dan kamu dapat ya alama salafa min khair, yang dulu kebaikan kamu buat kamu dapat. Tapi kalau sampai matinya sebaik-baiknya dia buat satu perbuatan tidak pernah bersyahadat, maka kebaikan itu tidak akan termaktub bagi dia. Inilah yang penting, ya. Bahkan sebaliknya, kalau ada orang yang Islam kemudian dia sholat, sedekah, ngaji, murtad, kebaikannya yang lama diterima tidak? Tidak, dihapus. Ya, orang log out, jadi yang dulu sudah betul nggak sah lagi, dia sudah log out. Ini kalau bapak ibu yang nggak ngerti istilah log in log out, sekarang lagi viral. Log in itu maksudnya masuk Islam, ya. Log out itu artinya keluar dari Islam, gitu. Ya, dalilnya mana? Dalam surat Az-Zumar. Apa kata Allah? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. La in asyrakta, kalau sekiranya kalian melakukan kesyirikan, maksudnya syirik yang dibawa sampai mati. La yahbatanna 'amaluka, la yahbaton dari kata yahbaton atau habitat, tertolaklah amalan-amalan kamu. La yahbatanna 'amaluka, tertolak amalan-amalan kamu,
wala takunanna minal khasirin, dan kamu pasti benar-benar jadi orang yang menyesal. Makanya kalau bicara tentang bab fikih, kita harus punya ya tasamuh, toleransi yang besar. Tapi kalau bicara akidah, no kompromi. Kita sebagai seorang muslim, misi terbesar bagaimana nanti menghadap Allah, jangan ada setitik pun yang namanya kesyirikan dan cabang-cabangnya. Hati-hati. Setetes syirik bisa membatalkan amalan kita. Makanya jangan sampai membawa dosa syirik setitik pun. Lain kalau dosa setitik, dua titik, besar banyak titik pun bisa diampuni. Tapi kalau syirik dibawa mati, itu bisa menjadi penghapus amalan. Hati-hati. Ya. Makanya sekarang itu selalu saya bilang, jihad kita sekarang adalah jihad ideologi. Ya, bagaimana kita menegakkan akidah tauhid yang benar kepada masyarakat. Ya. Dan inti dari tauhid itu sebenarnya bagaimana manusia menyembah Allah, bersandar pada Allah, ya, dalam segala peribadatan, dalam segala sikap, tidak kepada selain Allah. Ya, walaupun ini ya berbagai macam ulama punya banyak media supaya masyarakat itu mengenal tauhid. Ada yang membagi tauhid dengan ya sebagai athariyah, tauhid uluhiyah, asma wa sifat, rububiyah. Ada juga yang ya menggunakan metode apa Asy'ariyah. Walaupun kedua kubu ini kadang-kadang saling mencerca, tapi semua teori ini di zaman Nabi nggak ada, teorinya nggak ada, tetapi implementasinya ada. Bagaimana manusia menyembah Allah, hanya bersandar kepada Allah, meminta beribadah kepada Allah, jangan kepada yang lain. Ini tugas satu pertama, ya, skala prioritas hidup kita. Dan antum punya tugas kepada keluarga, jangan sampai keluarga bawa setitik kesyirikan. Kalau enggak apa? Kalau orang yang tadi mu'alaf, dia dulu buat baik, dia masuk Islam, dicatat. Tapi kalau ada orang dulu berbuat baik, murtad, akhirnya semuanya dihapus. Dalilnya tadi ya, surat Az-Zumar. Ya, bahkan ini syariat ini semua nabi sama, bukan cuma Nabi Muhammad, nabi yang lain juga begitu. Kalau ada ya misalnya umat Nabi Musa, dulu ikut umat Nabi Musa terus murtad, yang amalan kebaikan selama dia bersama Nabi Musa, bersama Islam, semuanya terhapus. Makanya ayat Allah dalam surat Az-Zumar tuh, walaqad uhiya ilaika, ya Muhammad telah diwahyukan kepada kamu. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang sebelum kamu juga, berarti Nabi Muhammad dan nabi sebelum zaman Nabi Muhammad. Baru yang tadi, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk, kalau kalian syirik batallah amal-amal kalian, wala takunanna minal khasirin, dan kamu akan betul-betul menjadi orang yang menyesal. Jadi itu, jangan sampai bawa syirik, ya. Tapi berbanding terbalik ketika dia masuk Islam, aslam ta'ala ma salafa min khair, kamu masuk Islam dan kamu dapatkan apa yang dulu pernah kau lakukan dari kebaikan-kebaikan yang ada, ya. Ini bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, kata para ulama fikih hadis daripada kandungan hadis ini adalah innal kafir, sesungguhnya orang kafir, idza fa'ala, kalau dia melakukan perbuatan af'alan jamila, perbuatan yang terpuji, tsumma aslama, kemudian dia masuk Islam, wa mata 'alaiha, dan mati di atas Islam tersebut, yajma'u lahu thawabal hasanat, dikumpulkan buat dia pahala kebaikan fil kufri, yang dia lakukan waktu dia kafir. Fil kufrinya itu, ya,
yajma'u lahu thawabal hasanat. Allah kumpulkan dia. Yajma' bahasanya. Allah kumpulkan thawabal hasanat, pahala-pahala kebaikan fil kufri, saat dia kafir, tafaddulan minallahi ta'ala, sebagai karunia dari Allah buat dia. Jadi ini kabarkan sama teman-teman kenalan yang nanya-nanya Islam, udah masuk Islam aja, tapi aku parah bro, oh, dihapus. Tapi tahu tak, nanti kalau kau masuk Islam, yang baik-baik selama kau nih sekarang nih belum login, semuanya dihitung pahala. Terus gimana kalau ada kami bukan orang Islam, nyumbang sana nyumbang sini, nggak ditulis. Nah gitu kita bilang. Mudah-mudahan bisa jadi syiar untuk membuat saudara-saudari kita tertarik masuk ke dalam Islam. Nah itu hadis yang pertama ya yang kita bahas. Hadis berikutnya, nomor hadis ke-71 ya, babnya tentang babu silatu dzil rahim, bab tentang menyambung silaturahim al musyrik, saudara yang masih musyrik, wal hadiyah, dan memberikan hadiah. Nah ternyata salah satu jembatan melunakkan hati saudara kita yang masih musyrik dengan memberikan hadiah, ternyata dibolehkan ya, ternyata dibolehkan untuk memberikan kepada saudara kita yang musyrik. Untuk apa? Ya, untuk liyu'allif qalbahu, untuk melunakkan hati dia, itu boleh ya. Baik, hadisnya haddatsana Muhammad bin Sallam qala akhbarana Abda an Ubaidillah an Nafi' an Ibnu Umar ya. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab ya. Dia menceritakan waktu itu Umar bin Khattab pernah melihat hullatan siyara, satu jubah yang terbuat dari sutra. Jadi kayak ada kita pakai gamis kemudian pakai pelapis. Kalau lihat di Mekah itu kan ada orang pakai gamis terus dilapis lagi kan. Nah, dilapis. Lapisannya itu seperti ya disebut dengan jubah ya, atau jaket ya. Kalau kita bilang jubah itu gamis, ini kita bilang jubah. Antum pakai jubah ya, gitu bilangnya. Jubah itu sebenarnya kalau dalam bahasa Arab lapisan luar daripada pakaian kita, daripada gamis kita. Terbuat dari sutra. Boleh nggak dipakai orang Islam? Sutra. Boleh nggak? Boleh. Buat muslimah. Iya, tapi kalau muslim laki-laki ya nggak boleh, sutra nggak boleh, ya, bahan sutra nggak boleh. Kemudian saking Rasulullah ini bajunya ya nggak hedon-hedon sekali, biasa. Kemudian Umar lihat ini sutra cantik kali, kata Umar, ya Rasulullah, lawishtaroita hadhi, kalau engkau beli, jadi ada orang yang jual jubah sutra itu bagus. Coba kalau engkau beli, falabistaha yaumal jum'ah, kemudian engkau pakai ini jubah sutra di hari Jumat. Walil wufud, walil wafud, begitu juga kalau engkau sedang menerima tamu-tamu dari negara lain, hubungan diplomatik, pakai jubah ini. Ya, idza atauka, ya, nanti bisa membuat kamu semakin bagus performanya. Ternyata Umar belum tahu, disitulah namanya hukum penggunaan sutra tidak diperbolehkan kecuali bagi seorang wanita. Kata Nabi apa? Ya Umar, innama yalbisu hadhihi, sesungguhnya Umar yang pakai pakaian dari bahan ini man la khalaqa lahu, adalah orang yang tidak akan mendapat pahala di akhirat. Ternyata orang yang memakai baju sutra ya termasuk orang yang kalau dia melakukan sesuatu nggak akan ditulis sebagai kebaikan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alias kalau pakai sutra bisa jadi penghapusan dari amal soleh kita. Oh ternyata kata Umar begitu ya, nggak boleh kita pakai sutra bagi laki-laki. Nah kemudian summa uhdiya lin nabi minha hulalun. Tidak berapa lama berselang Nabi dapat hadiah beberapa bahan sutra, termasuk jubah dari sutra. Fa ahda ila Umar minha hullatan.
Dari banyak dikasih oleh orang, ini orang ini kan nggak tahu. Tiba-tiba Nabi kasih satu unit atau satu piece buat Umar bin Khattab. Ya, Umar kaget dong. Ini katanya kemarin mau beli nggak bisa. Tapi Nabi bukan beli, Nabi dapat hadiah dari orang, hadiah. Ya, dikasih ke Umar. Kemudian Umar bilang, ya Rasulullah, ya ba'atha ilayya hadhi, engkau suruh orang kirim ke rumah aku sutra ini, wa qad sami'tuka qulta fiha ma qulta, sementara aku sudah dengar apa yang engkau ucapkan tentang sutra ini. Kan nggak boleh, kenapa dikirim ke rumah? Nah, ini ya. Ternyata kata Nabi, inni lam uhdiha laka lital bisaha. Umar, aku hadiahkan kamu bukan untuk kau pakai. Innama uhdituha ilaika, ya, adapun aku hadiahkan kepada kamu litabi'aha, ya, untuk kamu jual, al taksuaha, atau engkau pakaikan kepada orang yang belum Islam. Ya, maka akhirnya fa'ahdaha Umar li akhilahu min ummati musyrik. Akhirnya Umar menghadiahkan sutra itu kepada seorang saudaranya dari jalur ibunya yang masih musyrik, untuk memberikan hadiah menyenangkan, menghubungkan silaturahim kepada saudara yang masih musyrik. Bisa dia pakai karena dia belum ada pahala Islamnya, dan berguna untuk menyambung kekerabatan dan meluaskan dakwah antara sesama saudara serahim. Ya, nah, jadi kita bisa tahu di dalam hadis ini betapa saling menghadiahi adalah syariat yang ditekankan supaya kita bisa menguatkan syiar. Ya. Tetapi yang harus kita perhatikan, ternyata di dalam hadis ini pakaian terbuat dari hullatan, sutra, tidak dipergunakan oleh laki-laki. Banyak ya, ada beberapa, dua lah ya, sutra dan emas. Emas itu kan nggak boleh. Jadi kalau ada teman-teman yang masih pakai cincin emas atau kalung emas, nggak boleh. Kalau cincin nikah gimana? Ya udah ditaruh saja untuk jadi aset investasi dan jangan dikenakan. Nggak bagus, ya. Kalau dipakai nggak bagus. Pak Syafi'i pernah bahas dulu, kalau pakai emas ada dampaknya pada darah kotor, sementara laki-laki darah kotornya kan mandek nggak keluar. Kalau perempuan kenapa boleh? Karena ada siklus pembuangan darah kotor rutin, makanya perempuan boleh menggunakan emas. Itu secara saintifik, tapi itu pun nggak ada kajiannya, tetap kita nurut, nggak boleh pakai ya nggak boleh pakai. Ya nggak, kita dalam beragama nggak mesti nunggu penelitian. Kalau Nabi bilang jangan ya jangan. Nggak mesti ilmu saintifik dulu, itu namanya orang logika jadinya. Sementara beragama memang logis, rasional, tapi kadang-kadang ada sesuatu yang bersifat wahyu, itu harus kita diuji keimanan hati, bukan menggunakan kepandaian otak, karena tidak mampu menyerap semuanya. Itu yang utama. Yang kedua, ternyata barang yang tidak boleh dipakai bukan berarti tidak boleh dimiliki. Boleh. Umpamanya Umar tidak jual, umpamanya Umar tidak kasih hadiah, ditaruh saja di rumah, ya bisa, boleh, berarti nggak terlarang. Kalau terlarang Nabi nggak akan kasih, ya. Tapi kata Umar, untuk apa barangnya gejogrok di rumah, ngapain? Lebih bagus dipakai untuk syiar, menyambung silaturahim, untuk li akhihil musyrik, kepada saudara-saudaranya yang masih musyrik tinggal di Mekah. Akhirnya dihadiahi oleh Umar, ya. Yang keempat, bahwasanya apa? Sesuatu yang tidak boleh dipakai selama bukan barang yang haram dan mudarat, boleh diperjualbelikan. Ya, kita laki-laki Pak nggak boleh pakai emas, tapi bisnis emas boleh nggak? Boleh banget. Bisnis sutra boleh. Jadi kita cuma dilarang untuk pakai, tapi tidak dilarang untuk berjual beli. Gimana kalau barang yang nggak boleh dikonsumsi? Contohnya apa? Daging babi, tapi kita jual, jangan. Itu yang haram. Ini bicara bukan yang haram, ya, bukan yang haram. Sutra ini kata Nabi, kalau orang pakai, man la khalaqa lahu,
orang yang suka pakai sutra gak ada jatah pahala akhiratnya, berarti bisa mengikis pahala itu. Makanya Nabi tidak mengizinkannya kepada mereka. Ya. Hadis berikutnya. Hadis berikutnya adalah bab ke-38. Babnya tentang ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamikum. Ketahuilah ya nasab-nasab kalian ya supaya kalian bisa menyambung dengannya tali silaturahim. Kita ini orang Indonesia punya kelemahan tentang silsilah nasab. Kadang-kadang kita mentok cuma 3 generasi. Ya. Bapak Ibu kalau mau tahu, orang Arab itu minimal mereka hafal 10 sampai 12 silsilah. Coba kita yang ingat sampai 5 aja udah canggih kali. Saya juga gitu. Saya Riza bin Ishaq ya, bin Ahmad. Habis itu bingung saya, 3 generasi. Kita mentok pakai kakek. Apalagi kadang-kadang sampai ke buyut bisa hafal kalau ketemu. Kadang kan ada yang nggak jumpa sama buyut, jangankan jumpa, cium baunya aja nggak pernah. Tapi kalau orang Arab bisa 10 sampai 12 salasil silsilah mereka hafal. Orang Arab tuh begitu ya, fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Coba ada nggak di sini yang hafal 5 ke atas? Ada? Boleh tunjuk tangan, saya penasaran juga. 5 itu susah ya, 3 aja susah. Kita mentok sampai kakek kan? Ya. Nah sementara orang Arab tuh tahu, makanya ketika diteliti nasab, Nabi dan Khadijah itu ada satu silsilahnya nyambung di datuk-datuk buyutnya. Ya. Kemudian kayak Tolhah bin Ubaidillah. Tolhah itu nyambung di Murrah, di buyut ketiga dari Nabi dan Tolhah. Jadi bisa mengetahui silsilahnya sama. Kenapa sih kita diajarkan untuk belajar nasab? Supaya kita tahu keluarga besar kita itu punya kepandaian di bidang apa. Oh dulu buyut kamu tuh dia pedagang. Ya. Berarti relasinya begitu. Oh dulu buyut kamu itu adalah ya seorang pemimpin kah, raja kah. Jadi kita bisa tahu kita punya potensi apa dari nasab keluarga itu. Ya hadisnya, hadis ke-72, haddatsana Umar bin Khalid, dia berkata haddatsana Attab bin Bashir dari Ishaq bin Rashid dari Zuhri, dia berkata meriwayatkan kepadaku Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Ya, sesungguhnya Jubair bin Mut'im pernah mengabarkan kepada dia bahwasanya beliau mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar. Apa kata Umar di atas mimbar? Ta'allamu ansabakum. Nah, sampai begitu di mimbar. Pelajari, kenalilah nasab-nasab kalian. Ini ada untungnya nih nanti nih. Ya. Kenapa? Tsumma silu arhamakum. Pelajarilah nasab-nasab kalian, sambunglah hubungan silaturahim antara kalian. Wallahi sesungguhnya innahu la yakuna bainar rajul wa baina akhihi syai'. Tidaklah ada satu perkara antara seorang laki-laki dan saudaranya. Jadi dia punya perkara, entah hutang piutang, entah masalah konflik. Walau ya'lamu alladhi bainahu min dakhilatir rahim la auza'ahu dzalika an intihakihi. Kalau seseorang bisa tahu nasabnya, suatu hari ketika mereka bertemu di akhirat dan ada permasalahan yang belum selesai, dia bisa saling melepaskan masalah. Karena apa? Karena hubungan darah. Ya. Kira-kira kita kalau ada misalnya hutang piutang, tapi orang yang punya hubungan darah sama kita gitu. Ada orang yang hutang sama kita 5 juta. Kemudian dia nggak bayar, nyangkut kan perkaranya di akhirat. Tapi ternyata yang hutang ini adalah ya dia adik beradik daripada kakek kita. Jadi kakeknya kita sama kakek dia adik beradik. Berarti kan kita sama-sama datuknya
satu darah. Misalnya kakek kita adiknya, kakeknya dia abangnya. Nah kita berarti kan sama-sama cucu sama cucu. Ya, tapi satu buyut. Satu buyut. Ketika di akhirat kawan ini sangkut, kenapa? Hei fulan, kau masih punya utang tuh 5 juta sama si fulan. Ditanyalah kita, hei fulan, itu ada orang yang nyangkut, mau kau loloskan atau tidak? Siapa? Itu yang ada hubungan. Oh itu saudara aku dari satu uyut itu. Wah, udah impas lah. Kenapa? Saudara-saudara itu. Jangan, ya Allah, jangan susahkan dia. Kenapa? Karena ada hubungan darah yang menimbulkan kasih sayang. Makanya kata Umar begitu, ta'allamu ansabakum. Pelajarilah nasab. Karena nanti di akhirat ketika kamu bermasalah dengan seseorang dan ketika dia tahu itu saudaranya, bisa saling melepaskan dan membebaskan dari tuntutan. Kan kita begitu. Coba kalau orang lain, malaikat hajar aja. Saudara bukan, sepupu bukan, kan gitu kan. Tapi kalau ada hubungan darah akan melembutkan hati. Ya. Ketemulah di akhirat 5 juta bro, impasin lah bro, buyut kita sama gitu kan. Dan itu akan melunakkan hati kita. Itulah pentingnya ya. Dan makanya kita harus mempelajarinya. Bahkan kalau perlu nama saudara itu kita hafal, karena di akhirat bisa kita sebut-sebut. Ya. Nah, karena itu di sini disebut al-hathu. Hadis ini mengandung motivasi ala ma'rifah, untuk mengenal asma al-aqarib, nama-nama kerabat saudara dekat. Kenapa? Hatta yashula lahu bil ihsani ilaihim, agar dia mudah untuk berbuat baik kepadanya. Ya, ini yang harus kita bangun. Saya punya tanggung jawab begitu juga sama adik-beradik saya. Ya, karena saya punya hubungan dari ayah saya itu banyak yang saya nggak tahu saudara saya di Tanjung Pinang ini. Karena bapak saya sama ibu saya kan ketemunya di Jakarta, saya lahirnya kan di sana, walaupun lamanya di sini, sampai SMP di sini, ya. Nah sehingga banyak yang nggak tersambung saudara mara nih. Kadang-kadang ketemu, Riza, udah jadi ustadz aku ini saudara engkau. Dan bapak saya belum sempat bawa saya ke rumahnya, gitu. Nah kalau keluarga ibu saya memang intens, setiap sebulan ketemu, itu keluarga besar, anak beranak, cucu ditarik semua. Ya, untuk bertemu. Bahkan ada jatah ziarah ke makam kakek itu digilir per keluarga, harus 3 bulan sekali jatah. Itu memang upaya kita membangun keluarga supaya silaturahim keluarga besar terjalin itu bagus. Ya, bahkan di keluarga ibu saya itu pernah ada kisah heroik lah, ketika ada salah satu adik beradiknya terlilit sebuah hutang yang ditipu orang sampai miliaran. Bingung dia sampai hampir stres. Ternyata dengan dukungan keluarga rame-rame miliaran selesai dalam 1 pekan. Tapi kalau kita cuek bebek sama saudara kita, ya permasalahan yang kecil pun bisa jadi besar. Makanya memang kita harus tahu, gitu. Ya memang biayanya mahal. Kita kalau mau nyambung silaturahim biayanya mahal, ongkosnya mahal, ngundang makannya banyak kan gitu ya. Tetapi banyak sekali faidahnya. Ya, banyak sekali faidahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhirat akan jadi penyelamat kita. Hadis berikutnya 73, maaf ya. Haddatsana Ahmad bin Yaqub qala akhbarana Ishaq bin Sa'id bin Amru annahu sami'a abahu yuhaddits an Ibnu Abbas. Ya, Sa'id bin Amr, beliau mendengar ayahnya bercerita tentang Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Ihfadhu, hafalkan. Ibnu Abbas benar lebih, kalau tadi ta'allamu ansabakum, kalau Ibnu Abbas ihfadhu ansabakum, hafalkan nasab-nasab keluarga kalian. Tasilu arhamakum, sambung tali silaturahim kalian. Fa innahu, ya sesungguhnya la bu'da birrahim idza qarubat, tidak ada yang jauh hubungan silaturahim walaupun berbeda tempat. Jadi kita dekat walaupun jauh, tapi apa yang mendekatkan hubungan rahim? Wa in kanat ba'idah, ya walaupun berbeda jauh. Wala qurba biha idza bu'idat, tetapi tidak ada kegerabatan kalau hubungannya kita tidak rangkai dengan erat.
Walaupun tinggalnya dekat, tapi kalau nggak disambung akan jadi jauh hubungannya. Kemudian Nabi bilang, wa kullu rahim, setiap hubungan rahim atiyatun yaumal qiyamah amama sahibiha, nanti akan datang di hari kiamat di depan orangnya itu. Tashhadu lahu bisilatin, dan silaturahim itu akan bersaksi antara kita dan saudara kita yang lain. Ya. Jadi ternyata silaturahim akan bersaksi, ya Allah, si fulan ini nyambung tapi saudaranya tidak, dia sombong. Nanti silaturahim akan bersaksi di depan kita. Kata Nabi, in kana wasolaha, kalau si orang yang menyambungnya selama di dunia, dia akan dapat rahmat dan selamat. Wa alaihi qati'ah in kana qata'aha, tapi dia tidak akan dapat rahmat dan pertolongan kalau dia menyambungnya. Jadi kalau kita nyambung tali silaturahim, kita berupaya atasnya, di hari kiamat dia akan bantu kita, dia akan jadi tameng kita silaturahim, dia bersaksi. Makanya kalimatnya di sini tashhadu lahu bisilah, dia akan menjadi saksi apakah dia disambung atau tidak. Jadi dia bela kita. Tapi kalau kita tidak sambung dia tidak akan membela kita, ditinggalkannya kita. Ya, misalnya saudara kita bilang ini saudara, tapi nggak kayak saudara, silaturahim akan bela. Tidak, dia sering datang kok. Maka orang ini akan selamat dari azab dengan asbab dia menyambung silaturahim dengan saudaranya. Ya. Apa nilainya? Ma'rifatul ansab, kenalilah nasab, muda'atun ila silatil arham, ya, akan menjadi seruan agar tersambungnya tali silaturahim. Coba, gimana kita mau sambung silaturahim kalau kita nggak tahu itu saudara kita? Makanya kita harus cari tahu. Nah, Bapak Ibu yang masih punya orang tua, tanya sama dia, Pak, kita punya datuk masih ada nggak? Bapak cuma ingat si kakek. Kakeknya masih ada, masih. Kakek nenek sudah meninggal, kakek masih ada. Datang ke rumah kakek, tanya lagi, kek, di atas kakek ada siapa? Tanya lagi. Kadang-kadang bapak kita pun nggak tahu, putus infonya. Tanya lagi. Kalau kita bisa tanya, kejar, insya Allah bisa tersambung dan banyak sekali kebaikan. Saya juga kaget kerja di Tanjung Pinang ini, ternyata saudara kita ternyata ya. Saudara kita ternyata. Tersambung begitu ya. Kalau kita tidak mencari tahu, nggak akan tahu. Ada pertanyaan? Ya. Waalaikumsalam. Ya, yang pertama begini, dalam silaturahim adabnya bukan yang muda dulu, bukan, tapi adabnya man yabda'u bisilah, yang paling mulia adalah yang duluan memulai nyambung, bukan yang muda. Kalau yang tua datang ke tempat adiknya dengan niat silaturahim, dia akan dapat pahala 3 kali lipat, seperti orang salam, ya kan? Orang beri salam dibalas dapat 10 pahala, yang melempar salam dapat berapa? 30 pahala. Begitu juga silaturahim. Maka adabnya yang pertama, tidak melihat umur dan kasta. Hati-hati, kita di Indonesia ini kadang-kadang ada budaya yang paling tua tak datanglah tapi didatangi. Oh, Islam sudah dari jauh hari merubah ini. Ya. Ada nggak Islam ngajarin yang paling tua yang didatangi, dia nggak boleh datang duluan. Kemudian kalau bertemu yang salam harus yang muda. Ada nggak Islam ngajar gitu? Mbak Ana, nggak ada. Islam mengajarkan siapa yang mulai memberi salam, dia yang pahalanya lebih banyak. Siapa yang menyambung duluan, dia yang pahalanya lebih banyak. Ini adabnya. Ya. Jadi kalau kita nunggu yang tua, ya yang tuanya mungkin nggak punya kendaraan, ya kan akhirnya nggak datang-datang, gitu ya. Makanya siapa yang lebih dulu untuk mempererat, dialah yang mendapatkan fadilah lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian ketika kita adab dan akhlak dalam silaturahim adalah hormati yang tua, sayangi yang muda. Nah, itu rumusnya.
ihtiraman lil kabir, ya, wa rahmatan lis-shaghir. Muliakan yang tua, sayangi yang muda. Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam. Bisa, marga bisa. Nah, itu karena kita nggak ketolong, kita nggak punya marga kan. Ya, kalau orang marga bisa dirunut tuh, ya. Harahap, mana Harahap? Bang Rahmat Harahap nggak ada. Ini keluarga besar Harahap, Tampu Bolon, ya, Nasution, ya. Jadi bisa dikejar. Kalau kita kan nggak ada, repot, ya. Repot. Kalau dari ibu saya bisa kejar karena emang sering dipertemukan gitu ya. Cuman dari ayah ini saya susah. Bahkan saya dengar silsilah ayah saya sampai ke orang Melayu sini, tapi silsilah buyut ada yang dari Demak. Yang mana itu nggak tahu. Nah, kalau ibu saya ada marganya Jawas. Nah, beliau orang Jakarta, orang Bertawi, Tanah Abang, keturunan Yaman, ibu saya. Makanya yang suka nanya, Ustadz ini keturunan Arab nggak sih? Kok ada potongan dari ibu saya? Tapi marganya putus, karena ibu tidak menikah bukan dengan orang yang ya sayyid juga, ya, kecuali dia sayyid gitu. Jadi ibu saya itu keluarganya ada marga Jawas. Gampang itu mendeteksinya, Jawas ini. Saya pernah dipertemukan sering lah ya, jadi bisa menyambung. Nah, kita orang Melayu tak ada itu ya. Tak ada itu. Jadi memang harus dengan ya ditelusuri satu-satu. Gitu. Kalau bisa masih pada hidup, cobalah disambung, banyak kebaikannya. Nanti dirunut dari kuyut ini sini, oh ini kawin, oh ini tetanggaku rupanya, tetanggaku di kepala dinas kan. Nah, kan aman tuh. Ada lagi? Silakan. Silakan. Cukup? Ibu ada mau tanya, Bu? Silakan. Nggak ada? Berapa menit lagi kita? Oh, masih lama. Oke. Kita lanjut. Kenapa kita harus mengenal nasab dan hubungan rahim? Ar-rahim mukna tisiyah taqarrubul alaqah. Dengan mengenal hubungan rahim, dia akan memperdekat ya ikatan al-ba'idah walaupun jauh. Jadi misalnya gini, kita punya saudara di pulau yang jauh, kita sambung, habis itu oh kita tahu dia saudara kita, berpisahlah di lain pulau tapi terasanya dekat karena di sana ada saudara saya kemarin ke sana. Ya, dia dapat merekatkan yang jauh. Wa kadzalikal insan, demikianlah manusia. Al-qarib yakunu ba'idan idza lam takun bainahu wa bainahu qurbatan. Walaupun tinggal berdekatan, manusia itu akan terasa jauh kalau tidak ada kedekatan. Coba kita tinggal sama sepupu satu perumahan, tapi nggak pernah jumpa, makan sama, silaturahim. Itu namanya ya dekat di mata, jauh di hati. Terbalik ya, kita kan biasanya dekat di hati, jauh di mata. Kalau itu jadinya dekat di mata, jauh di hati. Kalau kita membangun hubungan silaturahim, walaupun jauh di mata, tapi di hati ada hubungan qurbah, ya kedekatan. Yang itulah ya akan jadi aset emas. Yang ketiga di sini dijelaskan fikih hadisnya ar-rahim, silaturahim tantiqu, dia akan berkata, wa tashhadu, dia akan bersaksi lil wasil, untuk siapa? Bagi siapa yang menyambungnya. Ya. Wa 'alal qati, dia juga akan bersaksi, dia akan mengucapkan, dia akan membongkar kepada siapa yang memutuskannya. Ya. Makanya harus hati-hati kita. Saya selalu bilang, kalau kita berusaha menyambung walaupun tidak dilayan, kewajiban sudah tergugurkan. Ya, nggak apa-apa, kita sambung aja. Walaupun kita mungkin lebih tua, nggak masalah, kita sambung aja. Nggak pernah ada rumusnya seperti itu dalam Islam.
Masih ada ya hadis berikutnya. Haddatsana Musa ibnu Ismail, dia berkata, haddatsana Abdul Wahid bin Ziyad, dia berkata, haddatsana Wa'il bin Daud Al-Laitsi. Ya. Telah meriwayatkan kepada kami Abdurrahman bin Abi Habib berkata kepadaku Abdullah bin Umar, ya. Mimman anta, pada satu hari ada seseorang, ya, namanya adalah, ya, Abdurrahman bin Abi Habib, ya. Dia bertemu dengan Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, datang dari kampung seberang. Kemudian Abdullah bin Umar tanya, mimman anta, kamu dari mana? Kalau orang Arab tuh kadang-kadang suka nanya, mimman anta tuh kamu dari mana? Bukan dari komplek mana, tapi kamu dari kabilah apa, maksudnya gitu. Ya, sering ditanya. Jadi kalau Nabi juga gitu, Muhammad min Bani Hashim, ya bilangnya gitu, dari kabilah Bani Hashim, gitu ya. Jadi biasanya suka bilang gitu, ya. Dari mana? Maka orang ini bilang min Tamim, Tamim. Ya, saya dari Bani Tamim. Abdullah bin Umar mengatakan min anfusihim au min mawalihihim. Kamu dari memang orang Tamim atau kamu kerja sama orang Tamim? Maka kata Abdurrahman bin Habib, min mawalihim, aku dari salah satu tuanku yang ada di sana. Kata Abdullah bin Umar, fahalla qulta min mawalihim idzan. Kalau gitu kamu jangan bilang kamu dari Bani Tamim, tapi dari rumah tuanmu. Ternyata ya dalam kebiasaan orang Arab tidak boleh seorang khodim, ya pembantu atau budak ini, dia mengaku dari satu kabilah walaupun dia kerja di rumah salah seorang petinggi kabilah, nggak boleh. Misalnya gini, Abdurrahman bin Habib ini misalnya kerja di rumah Umayyah bin Tamim gitu ya, dari Bani Tamim. Dia nggak boleh bilang saya dari Tamim, bin Tamim, nggak boleh. Terus dia harus ngaku dari mana? Ana min Umayyah. Saya kerja sama Umayyah bin Tamim dari Bani Tamim. Kenapa? Karena kata Abdullah bin Umar, jangan ngaku-ngaku nasab. Nggak boleh ngaku-ngaku. Jadi harus disebutkan. Ya. Makanya inilah sampai Abdullah bin Umar tegur, ya kamu bilanglah dari nama bos kamu, jangan bilang kamu dari Bani keluarganya sana, nggak boleh. Kenapa? Karena ya menyandarkan nasab memang harus dari orang yang benar dan tepat, ya. Jadi ini pentingnya. Nah sekarang ini Pak, memang kita sedang dihebohkan dengan nasab, ya, tentang nasab keturunan Nabi itu termasuk orang-orang yang diberikan darah yang mulia. Tetapi memang apabila kemuliaan itu dibangun di atas ketakwaan dan ilmu, akan berkumpul kebaikan lebih banyak lagi. Saya sedih hari ini. Ya, sekarang ada pihak ya di antara peneliti nasab yang mengklaim nasab-nasab para habaib. Ya, habaib juga ada yang mengcounternya dengan teriak-teriak. Aduh sayang betul. Ya, sebenarnya begini, kita tuh menghormati orang selama dia nasabnya bagus, dari keturunan bibit-bibit yang bagus, akhlaknya bagus, ilmunya bagus, kita saling menghargai. Ya, jadi hati-hati, ini kadang-kadang ada propaganda untuk memecah belah. Ya, kalau kami jawab aja begini, kalau kami nggak usah ngelihat dari mana apanya nasabnya, selama dia berpegang kepada Islam, kepada kebenaran di bawah Al-Quran dan Sunnah, itu akan kami ikuti. Ya, tidak peduli dari mana silsilahnya. Ya, bahkan seorang pemimpin aja Nabi bilang, ya, alaikum bitta'ah was sam'ah, wajib kalian dengar dan taat. Ya, walau ammarakum, walaupun kamu dipimpin seorang abdan habasyian, hamba sahaya dari Habasyah, gitu. Kalau pemimpin selama dia di atas kebenaran, walaupun dia seorang budak hamba sahaya, kamu ikuti, maka niscaya ada keberkahan. Yang penting kebenarannya, ya. Karena ada orang yang nasabnya bagus, kelakuannya nggak bagus juga ada, ya. Jadi semua kebaikan yang terkumpul itu kita hormati bersama. Demikian yang bisa kita pelajari bersama. Banyak hadisnya, sengaja memang saya percepat supaya lebih banyak muatan hadis yang bisa kita ambil.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.